benar-benar sebuah proyek ambisius, sebuah pekerjaan yang sangat besar. Sungguh-sungguh sebuah pekerjaan yang besar. Wahai para calon anggota DPR RI Republik Indonesia, jangan membayangkan kemewahan kantor di Senayan berikut dengan Plaza Senayan di sampingnya, nggak ada lagi di sini. Mau lihat bentuknya? Tuh lihat tuh, hutan di situ tuh. Di situ akan berkantor Anda nantinya. Kalau dilihat dari peminatan Pak, sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300 perusahaan yang berminat untuk investasi. Jangan lupa UMKM di sini ini pajaknya nol. Pajaknya nol. Memang kita desain seperti itu supaya mereka menjadi salah satu sokong guru ekonomi kita. Kami baru saja tiba di kawasan IKN setelah melalui perjalanan yang cukup panjang. Ada banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, ini yang pertama kita singgah, namanya apa? Rumah Teknologi Nusantara. Saya nggak ngerti apa yang ada di dalam, tapi kita lihat. Ayo. Kehadiran Nusantara adalah gerbang baru untuk kita memahami kembali arti menjadi bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan kepulauan dengan lautan sebagai pemersatu dan alam sebagai tempat kita bermain. Nah, di sebelah sini, ada tayangan visualisasi dari landmark atau bangunan-bangunan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah ekosistem 3 kota, Pak. Kenapa? Karena kita dibangun di antara Samarinda dan Balikpapan. Nah, untuk Balikpapan sendiri yang merupakan kota industri minyak dan gas, sedangkan Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Seperti itu. Kita pengennya ibu kota Nusantara ini kan menjadi salah satu pionir untuk ekonomi global baru dunia. Jadi alhamdulillah kita didukung dengan Balikpapan dan Samarinda yang menjadi penyokong dari ibu kota Nusantara. Oke. Next, di sini kita juga punya visi dari Ibu Kota Nusantara dan prinsip dari Ibu Kota Nusantara. Ada kota pemilik kelanjutan dunia, mesin ekonomi baru bagi Indonesia, simbol identitas nasional, dan ada 8 prinsip di bawahnya, Pak. Di sebelah sini juga ada elemen dari Ibu Kota Nusantara. Ini yang pertama ada menuju kota cerdas efisiensi melalui teknologi. Untuk implementasinya kita ada di governance, terus juga di transportation and mobility, living, natural resource energy, industry human resource, sama built environment infrastruktur. Nah, yang ini Pak, ini adalah visi kita untuk kedepannya. Kita pengen menuju netral karbon pada tahun 2045. Jadi semua untuk transportasi and mobility di sini tuh by listrik. Dan penggunaan energi juga kita listrik, walaupun masih hybrid ke depannya, tapi kita mendominasikan untuk menggunakan panel surya. Nah, ini juga kita ada menuju kota inklusif, pemberdayaan masyarakat lokal. Kita udah pengembangan untuk entrepreneur atau UMKM yang ada di IKN, seperti itu, Pak. Nah, kalau ini teknologi-teknologi yang akan diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara, ini ke Smart City and Smart Area. Ini kita pengen ke depannya udah ada WiFi gratis, Pak, WiFi akses, free WiFi untuk semua kalangan. Dan kalau sekarang ini udah ada di titik 0. Nah, ini juga ada smart home, ini ada panic button, temperature sensor, motion sensor yang bisa dikonekkan ke HP by Android, seperti itu, Pak. Nah, kalau di sebelah sana itu ada smart controlling and monitoring. Di sebelah sini Pak dari Siemens. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengontrol whole area kayak city atau museum, hospital, itu kita bisa pakai ini karena mereka by satelit. Dan kalau untuk di dalam ruangan mereka udah pakai sensor kayak CCTV 360 derajat. Jadi mereka udah ada command center yang bisa terkoneksi dengan operator atau engineering yang ada di ruangan. Ini Siemens investasi atau kerjasama atau apa? Kerjasama vendor, Pak. Oh, vendor? Iya, kerjasama vendor. Jadi semua yang ada di sini itu kerjasama vendor untuk teknologi yang bukan mau untuk Siemens sendiri, Siemens sendiri, nggak ada yang lain? Vendor. Sendiri, Ya, nggak ada yang lain? Enggak, Pak. Ini banyak ini semuanya. Apa itu? Vendor. Ada dari Telkomsel, ada dari Business Finland, Nokia. Okay. Ada, kita punya 7, Pak. 2 lokal, 5 dari luar negeri, dari luar.
Nah, ini dari bisnis 7 Finland juga. lokal, 5 dari luar negeri. Mohon maaf Pak, 2 lokal, lokal. 5 dari Apa saja yang dari lokal? Dari lokal ada Telkom sama Otomo Indonesia. Kalau luar negeri Siemens. ini ada Siemens, ada bisnis Finland, Nokia. Ini gabungan sih Pak kalau Bisnis ini. Finland ini Nokia. Bisnis Finland ini beda sama Nokia. Oke. Ya, mereka lebih ke manajemennya. Terus ini ada Huawei, Huawei, Honeywell, Honeywell, LG, LG, sama ada dari Hyundai. Hyundai juga. Ya, Hyundai. Oke. Ini dari gabungan Pak ada Honeywell, IBM sama Cisco. Nah, kalau ini Mereka untuk apa ini? Nah, kalau yang Cisco itu mereka lebih ke energy operation. Jadi kalau kita bisa lihat energi di dalam suatu gedung atau suatu ruangan bisa kita kontrol dari sistem dashboardnya, Pak. Karena kan kita tadi mention untuk emission zero emission. Nah, dari situ jadi kita bisa melihat oh ternyata temperatur di daerah ini itu mereka tinggi dan apa decision yang harus mereka lakukan, dan mereka juga ada sistem forecastingnya Pak, sama analitik and data statistik seperti itu. Nah, kalau ini ada guidebot sama ada surfbot. Jadi Ini sudah robot mereka ya? Ya, mereka udah robot tapi mereka belum AI yang by voice gitu belum Pak. Belum. Jadi mereka masih robot manual. Jadi semisal kita butuh bantuan kita yang datangin robotnya. Gitu. Belum bisa kayak belum basis AI ya? Belum, Pak. Jadi mereka kayak masih robot manual biasa. Semisal Bapak ingin melihat suatu area, jadi kan mereka ini di indoor ya, Pak. Misalkan Bapak di bandara, terus Bapak mau lihat gate-nya atau pesawat yang mau hadir bisa langsung di sini, dan mereka bisa langsung mengarahkan arahnya di mana seperti itu. Nah, kalau ini surfboat ini untuk di restoran biasanya. Kalau di Korea udah makai Pak, dia untuk Korea, Singapura udah ada make robot ini, dan mereka lebih di public area juga kayak di restoran atau di kantor seperti itu. Nah, mereka juga udah ada sensor Pak, jadi nggak bisa nabrak. Mereka udah ada sensor untuk ya, jadi mereka lebih ada jalan sendiri seperti itu. Nah, terus mereka bisa langsung ke charging stationnya sendiri gitu Pak. Kalau habis daya. Ya, langsung ke charging station. Nah, ini yang terakhir ada ini Pak, Sky Taxi. Nah, ini Sky Taxi-nya kita mau grand launching insya Allah tahun depan untuk 17 Agustus tahun depan kan mau di IKN. Ya, Apa Pak? itu? Ini namanya EV. Berapa orang? 1 pilot 3 passengers. Ya. Jadi mereka lebih ke helikopter sih Pak, bukan ke drone. Kalau drone kan tanpa awak, nah, kalau mereka masih pakai awak. Namanya REV. Nah, mereka pakai listrik. Hah? Mereka pakai listrik Pak untuk bahan bakarnya. Jadi untuk jarak tempuhnya hanya 100 km, untuk ketinggian terbangnya 1000 kaki. Jadi kalau untuk nanti rutenya itu Nusantara, Balikpapan sama Samarinda untuk kedepannya, untuk imply-nya Pak. Berapa unit nantinya? Kalau berapa unitnya kami masih menyesuaikan, tapi kalau untuk grand launchingnya masih 1 unit nanti Pak tahun depan. Seperti itu. Pakai dari ini produk dari Hyundai ya? Dari Korea. Korea. Dari Korea. Oke. Kalau Ini yang terbaru. Ini yang terbaru, ini update-nya Pak. 10 Agustus. 10 Mana? Agustus ini Pak. Ini. Ya. Update per 10 Agustus, Pak. Jadi harapan kedepannya kita bisa melihat progres IKN itu dari layar ini. Dari live action-nya langsung Pak. Tapi kan kalau ini masih record, nanti kedepannya kita maunya live action untuk improve kedepannya. Jadi by CCTV untuk melihat progres dari Ini per Agustus ya? Ya, 10 per Agustus. Ya, 10 Agustus. Berarti sudah sekitar 2 bulan lalu ya? Ya, 2 bulan lalu. Kalau sekarang progresnya udah cepat Pak. Oke. Ya Pak. Nah, tadi yang di depan yang dari Otomo Indonesia itu Pak. Iya. kalau kita bisa melihat real life-nya. Nah, real life-nya di sini. Di sini pembangunan, Pak. Pembangunan Mana? Itu IKN. ada APK. Dan di sana ini ada yang di keren itu ada pembangunan Istana Presiden. Di sana ya? Iya. Oh, kita akan ke sana nanti ya. Iya. Titik ini adalah titik yang krusial karena di sebelah sana ada titik 0.
jalan sedang dirancang, penanaman rumput-rumput untuk memperindah sesuatu. Coba lihat di sana tuh. Itu saya tidak tahu ini apa yang sedang dibangun di sana, tapi masif sekali. Tapi ini adalah titik wajib untuk dikunjungi bagi siapapun yang datang ke sini. Titik nol. Benar-benar sebuah proyek ambisius, sebuah pekerjaan yang sangat besar. Sungguh-sungguh sebuah pekerjaan yang besar. Ayo. Ada banyak pohon-pohon yang sedang ditanam seperti ini. Tampaknya ini ada nama-namanya. Siapa yang menyumbang kali seperti itu. Seperti ini. Ini pohon bangkirai. Ditanam oleh representatif Ilhan Omar. Oh, oke. Apa anggota senator dari Amerika? Kita sekarang sampai di titik nol. Ada banyak tempat bernama titik nol di negeri ini. Ya. Tapi ini salah satunya, fenomenalnya karena dia berada di ibu kota Nusantara. Soal ukurannya saya nggak paham. Tapi ini adalah titik nol di IKN. Dengan nama-nama tempat yang istimewa bagi Indonesia. Ini tempatnya. Ini daerah Sumbu namanya, salah satu tempat pusat kegiatan pembangunan. Tapi akan lebih menarik Anda lihat di bawah sana itu, pembangunan masih betul membuka hutan-hutan. Kami dapat informasi tadi bahwa ada sekitar 10.000 pekerja di dalam sini yang bekerja siang malam. Dari tempat ini kita bisa melihat pembangunan istana negara di bawah sana. Proses kalau lihat sih ya mungkin sekitar 20-30% ya pembangunan. Saya menaiki tangga untuk tiba pada tempat terbaik untuk menyaksikan seluruh proses pembangunan di IKN ini, dan terutama sekali di daerah Super VIP Istana Negara. Saya tidak terlalu mengerti proses pembangunan sipil, tapi kira-kira Anda bisa melihat sendiri, mungkin sekitar 20-30% pembangunan sedang berjalan. Bisa mungkin dijelasin barangkali Pak Indra? Ya baik Pak Akbar. Jadi ini progres pembangunan infrastruktur kita yang sudah overall 40%. Oh sudah 40%? Oke. Kalau Bapak bisa lihat di sebelah sana itu Istana Presiden Pak. Yang paling atas? Yang paling atas. Oke. Istana Presiden itu adalah tempat tertinggi di IKN. IKN? Ya, the topest building lah nanti di sana. Nah, lalu di bawahnya itu adalah untuk lapangan upacara yang kita pakai nanti Pak, di 17 Agustus 2024. Itu. Jadi ada kantor presiden, ada istana presiden. Nah, yang di sini Pak, ini adalah proses pembangunan dari 4 kantor Kemenko Pak. 4 kantor Kemenko. Di bagian bawah? Yang ini, yang pembangunan ini. Gitu. Nanti ASN-ASN kita dari kementerian lembaga
akan berkantor sementara di Kementerian Koordinator ini. Gitu. Nah, ini kita sebutnya ini Plaza Kebangsaan, Pak. Jadi dari istana sampai ke titik nol sebelah sana. Tadi kami sudah Ya, dari sana. dari titik nol. Iya. Gitu. Oke. Jadi overall sudah 40% ini, Pak. Ya, saya sedikit punya imajinasi Pak Indra tentang apa yang Bapak jelaskan tadi karena sekitar setahun lalu lebih malah kami telah menaikkan satu episode penyangkut IKN dengan beliau Nyoman Duarte. Dia menjelaskan dengan sangat detail di di kanal saya. Jadi saya bisa membayangkan ada sedikit imajinasi lah. Tapi secara keseluruhan kalau sedikit bisa meminta data, Pak. Ini berapa jumlah pekerja yang siang malam di sini? Data terakhir kurang lebih sekitar 10.000 ya, 10.000 ya? 8.000 sampai 10.000. Dan Oke. mereka sekarang tinggal di hunian pekerja konstruksi di sebelah sana. Sebelah sana ya? Ya, kalau Bapak bisa lihat ke Tadi sana. saya ditunjukin tadi. Betul. Di sana total ada 20 tower lebih untuk hunian pekerja konstruksi. Per hari ini dari seluruh proses rencana pembangunan IKN yang berapa itu? 50.000 hektar itu? Ya, total sebetulnya overall wilayah IKN itu ada 324.000 hektar, Pak. 324.000 hektar. itu Iya, terdiri tahap dari- pertama 50.000 ya? Tahap pertama ini di kawasan inti pusat pemerintahan, itu totalnya 6.671 hektar, Pak. Oke. Nah, dibagi 3 zona, 1A, 1B, 1C. Oke. Nah, kita ini sekarang berada di zona 1A. Oke. Jadi pembangunan sebetulnya tidak hanya di 1A, di 1B, 1C juga akan mulai segera. Itu dari private, Pak. Dari private. Nah, lalu di sini memang 70% bangunannya dipergunakan untuk kepentingan kepemerintahan. 30%-nya non pemerintahan. Nah, 2024 nanti yang akan terbangun adalah area sini. Dari istana sampai dengan ke titik nol. Gitu. Yang orang pengen ketahui Pak Indra sebenarnya adalah selain dari seluruh proses luar biasa ini, posisi investor itu berada di mana nantinya? Lokasi investor. Lokasi investor, kemudian apa yang akan mereka lakukan dan segala macam. Ya, urban design development-nya IKN ini sudah baku, Pak. Oke. Sehingga kalau misal pertanyaan Bapak di mana nanti investor swasta, ya di sekitar ini pun ada, Pak. Contohnya di tempat ini nantinya akan menjadi public zone ya, kawasan untuk publik. Nah, di sekitarnya ada kawasan mixed use, Pak. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk bangun restoran misalkan, untuk bangun kafe dan lain sebagainya. Nah, sebagai informasi, bulan lalu kita sudah groundbreaking hotel pertama, Pak, yang dari private, Hotel Nusantara. Nah, itu dari Apa itu brand apa itu yang mereka Swiss Hotel, Pak. Swiss Hotel. Ya, Swiss Hotel. Swiss Bell maksudnya? Bukan Swiss Bell. Oke. Swiss Hotel. Oke. Swiss Bell nanti akan menyusul juga. Itu dari konsorsium yang di-lead oleh Agung Sedayu, Pak. Oh, oke. Agung Sedayu CS. Itu lokasinya dekat dengan titik nol tadi. Gitu. Ya, dan tanggal 1 ini kalau sesuai rencana akan ada 11 investor lagi yang akan groundbreaking. Tanggal 1 ini. 1 November. Apa itu dalam bentuk apa? Ada rumah sakit, ada hotel, lalu juga ada beberapa kantor pemerintahan seperti Bank Indonesia, lalu ada mall, mall juga ada. Saya ingin melihatnya dari term politik ya. Baik. Pertanyaannya itu begini. Hingga tanggal 20 Oktober 2024 nantinya, itu adalah hari terakhir Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari seluruh perencanaan di sini, dalam bayangan Pak Indra Yuwana itu sebagai salah satu pejabat teras di sini, berapa persen kira-kira yang akan terbangun dan siap? Total ya, overall Ya. ya. Sebetulnya kan kita punya 3 fase pembangunan, Pak. Oke. Dari tahun 2022 waktu kita start sampai 2024 itu fase pertama, lalu 2024 sampai 2030 dan 2030 sampai 2045. Oke. Gitu. Kita menargetkan secepatnya untuk terbangun di kawasan inti pusat pemerintah ini, Pak, yang 6.671 hektar ini. Kalau dilihat dari peminatan, Pak, sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300 perusahaan yang berminat untuk investasi. Itu berdasarkan letter of intent yang kami terima per hari ini. Gitu. Nah, kita baru bisa memproses sampai dengan tahap groundbreaking ini kurang lebih sekitar 25 sampai 40 perusahaan.
itu pun juga sudah bisa mewakili dari sekian lahan yang tersedia di kawasan inti pusat pemerintahan. Bahkan saking banyaknya investor sudah mau masuk ke wilayah pengembangan lain, Pak, WP Barat. Yang di luar dari rencana ABC ya? Iya, di luar dari itu. Gitu. Jadi untuk 2024 memang by 2024 kita targetnya untuk pengembangan wilayah untuk di government core area ini. Ya. Kawasan itu pusat pemerintahan. Pemirsa, pertanyaan terakhir tadi itu memang terdengar politis, tapi mungkin bisa dipahami bahwa sebenarnya proyek raksasa yang sangat fenomenal ini memang tidak hanya semata dari sudut pandang ekonomi ya, dari satu kawasan ibu kota negara saja. Tentakelnya, kaitannya dengan pendekatan politiknya memang sangat kental. Tapi yang saya bisa saksikan hari ini karena saya berada di sini, seperti penjelasannya Pak Indra tadi, memang banyak yang harus dikerjakan. Ada banyak waktu yang sedang dipertaruhkan, tentu saja juga biaya. Tapi saya bisa melihat bahwa tampaknya memang ada perencanaan di sini. Tadi kami singgah di apa itu namanya itu, gambaran secara utuh dengan pendekatan teknologinya. Apa namanya Pak? Technohouse-nya. Technohouse-nya itu kalau dilihat bahwa memang rencana untuk menjadikan kota ini kota masa depan dengan seluruh pendekatan-pendekatan teknologinya. Berikut dengan unsur ke-green-nya, unsur hijaunya itu memang terlihat. Tapi sekali lagi saya bisa mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan kecil. Beberapa ibu kota negara yang saya pernah lihat di beberapa tempat di dunia itu, ini memang bukan pekerjaan kecil. Di Brasilia, termasuk di tetangga kita di Malaysia, Korea, di Australia segala macam, itu bukan pekerjaan kecil. Sebuah proses berbangsa menurut saya. Saya sedang menunggu Pak Bambang Susantono, Kepala Otorita, yang mengundang kami ke sini. Mungkin ada informasi baru yang akan kita dapatkan. Yang saya tunjuk di sana itu adalah perumahan menteri. Jadi teman-teman yang sedang mendampingi 3 calon presiden, bayangkanlah diri Anda berada di sana. Siapa tahu salah satu calon presiden yang Anda sedang perjuangkan sekarang ini memenangkan pertarungan, dan Anda boleh membayangkan diri Anda dipilih menjadi menteri. Nah, mungkin saatnya Anda sekali-sekali jalan-jalan ke sini. Minta izin sama Pak Indra dan Pak Bambang. Siapa tahu memang salah satu tempat itu akan Anda tempati di situ. Tapi ingat, Anda harus tinggal di situ, bukan di Jakarta. Ini adalah wilayah yang sedang dibangun. Tadi penjelasannya Pak Indra, ini adalah kawasan pemerintahan. Titik nolnya di sini, akan ada kantor otorita di sini. Tapi yang menarik itu adalah di sini nantinya kantor DPR MPR. Oke. Wahai para anggota DPR MPR yang telah terpilih tahun 2024 yang sedang berkampanye, pasang baliho mengotori kota, Anda akan berkantor di sini. Jadi jangan pernah membayangkan akan di Senayan lagi, Anda akan di sini nantinya. Jadi jangan GR dulu, di sini nantinya tempat Anda. Bayangin. Tuh, tempatnya masih hutan. Bayangin tuh. Lihat dulu di sini, saya akan berikan gambarannya. Jadi saya ulangi lagi ya. Lihat petanya, wahai para calon anggota DPR RI Republik Indonesia yang sedang berkampanye, memenuhi ruang publik dengan baliho dan billboard. Di sini, ini kantor Istana Negara. Karena Anda akan mengawasi presiden, maka sebuah kantor besar telah disiapkan untuk Anda. Dan posisinya di sini. Jangan membayangkan kemewahan kantor di Senayan, berikut dengan Plaza Senayan di sampingnya, nggak ada lagi di sini. Mau lihat bentuknya? Tuh lihat tuh, hutan di situ tuh. Di situ akan berkantor Anda nantinya. Supaya top. Kita harapkan Anda betul-betul ada di situ. Bersama dengan menteri yang saya sudah tunjukkan tadi.
silahkan berkantor, bayangkan itu. Per hari ini sudah berapa yang eksekusi? Ya, nilai investasi yang sudah masuk catatan kita ya, itu per groundbreaking pertama bulan lalu itu 20 triliun, Pak. 22 triliun lah kurang lebih, 21. Dari berapa private sector? Baru satu saja dari konsorsium itu, Pak. Dari konsorsium Agung Sedayu. Oh, jadi Agung Sedayu, Pak Aguan sudah masuk? Oh, oke. Apa yang mereka bangun? Dia mau bangun 17,7 hektar kawasan TOD, Transfer Oriented Development, which is kawasan SCBD-nya. Jadi dia akan bangun hotel yang sudah groundbreaking kemarin, hotel yang Swiss Hotel itu, seperti yang di PIK itu. Lalu dia bulan depan mau bangun mall, Grand Lucky. Karena di konsorsium itu ada grupnya kawan lama, jadi akan bikin living world juga. Jadi dalam konsorsiumnya Agung Sedayu itu ada kawan lama juga di situ? Ada 10, Pak. Apa saja? Pertama adalah Agung Sedayu Group. Agung Sedayu. Ya, Agung Sedayu. Lalu Salim Group. Oh, Salim juga ada. Sinarmas. Salimnya apa yang mana? Yang masuk Indogrosir. Indogrosir. Iya, Indogrosir. Salim Group, Sinarmas. Lalu Kawan Lama Group. Lalu Pulau Intan. Oh, Pulau Intan, Pulau Intan masuk. Lalu ada Alfamart juga. Alfamart, ya kelompok Salim juga sih sebenarnya kan? Dulunya. Oh, enggak lagi. Oke. Alfamart. Lalu ada Mulia Group. Ya, Hotel Mulia. Joko Chandra. Iya, kakaknya Pak Joko Chandra. Lalu apa lagi ya? Saya jadi lupa, Pak. Ada 3 lagi, Pak. Total dari 10. 10. Total 10. Dari konsorsium yang 10 ini sudah 20 triliun. 21 triliun. Dari total kesepakatan dengan mereka itu berapa dengan konsorsium ini? Tidak ada kesepakatan kalau kan tadi kan 468 itu dari 20% dari pemerintah. 80% itu dari apakah semuanya itu akan hanya satu dari konsorsium tidak saja? Itu hanya dari satu yang barusan groundbreaking, Pak. Kita masih banyak upcoming groundbreaking. Contoh yang akan groundbreaking nanti di tanggal 1 itu adalah Mayapada Hospital, Pak, Datuk Tahir. Oh, udah banget. Mereka juga bagian dari konsorsium? Beda lagi? Oke. Itu investasi tahap pertama 500 miliar untuk pembangunan rumah sakit. Di mana lokasinya? Lokasinya di 1B, Pak. 1B ya? di sini, Pak Izin. Di sini. Di sini lokasinya. Dekat dengan training camp PSSI yang kemarin groundbreaking juga di sini. Totalnya 34,5 hektar. Kemarin ada rumah sakit. Direncanakan dari kawasan inti pusat pemerintahan ini hanya 4 rumah sakit, Pak. Kita ambil sedikit suara, Pak. Ini bagus ini. Subhanallah. Kalian tahu nggak ini? Ini orang hebat ini. Enggak lah. Ya, apa Mas ketemu kabarnya? mentor nih kan. Masya Allah. Mentor nih kalau dari sini. Kita cuma lihat di podcast saja. Saya sedang bersama dengan orang yang paling bertanggung jawab dengan proyek yang luar biasa ini. Wah, bahaya ini bertanggung jawab. Sahabat lama saya Pak Bambang Susantono, mantan Wakil Menteri Perhubungan, mantan Direktur Eksekutif ADB yang berkedudukan di Manila di Filipina. Sekarang masuk hutan ya Mas? Masuk hutan. Hutannya gini kan. Luar biasa. Bang Akbar, Ya. jadi mudah-mudahan insya Allah dengan melihat apa yang ada di sini, kita akan melihat 17 Agustus paling enggak kita upacara di depan situ. Insya Allah itu di sana, nanti teman-teman akan ke sana pasti. Saya bilang tadi sama teman-teman ya bahwa saya sedikit bisa berimajinasi tentang ini Pak Bambang. Kenapa? Karena salah satu tayangan saya itu sudah pernah di sini dengan Pak Nyoman Nuarte. Oh iya. Dia yang perancangnya dia ini. Istana. Iya, tapi yang saya mau katakan begini Pak Bambang. Saya membayangkan ini sebuah pekerjaan yang sangat besar. Totally berapa jumlah pekerja yang bekerja siang malam? Sekarang sudah mendekati 10.000. Siang malam itu ya? Dan mereka kerjanya 3 shift. Jadi nggak cuma 2 shift, tapi 3 shift. Gitu. Karena kita memang ada first milestone ya yang kita harus capai, yaitu di 17 Agustus 2024. Tapi kan kita nggak boleh kecilin bahwa ini bangunnya sampai tahun depan aja kan. Iya. Kita bangun ini kan sebetulnya endless kalau saya lihat sih. Walaupun kalau dari sisi undang-undang segala macam sampai 2045 ya gitu. Tapi kan itu nanti juga di saat itu pasti nanti akan ada kebutuhan lagi untuk mengembangkan kota ini. Iya. Sudah pasti gitu. Gini Pak Bambang, tadi saya sudah ngobrol dengan teman-teman.
soal politiknya itu bukan urusannya Pak Bambang. Bukan? Ya. Nah, saya bikin anu dulu, barrier dulu ya. Ya gitu ya. Saya bikin Chinese wall-nya dulu. Urusan politiknya biarkanlah teman-teman yang juga akan berkantor di sana. Oke, yang akan berkantor di balik hutan sana nanti tuh. Tapi secara fisik, secara tujuan fisik dari rencana ini, program ini atau pengembangan ini Pak Bambang, apa yang bisa kita sampaikan ke publik bahwa ini akan seperti yang direncanakan setidaknya pada term waktunya? Kalau menurut saya gini, Bang Akbar, yang pertama kita ini bangun kota. Kota ya? Ya. Jadi bukan bangun infrastruktur, bukan bangun gedung. Ini bangun kota? Kota. Dari zero? Almost zero. Oke. Artinya kalau bangun kota itu yang paling utama adalah penduduknya, interaksi, social cohesion, kerekatan sosial, yang kalau dalam istilah saya itu kita harus punya roh di kota itu. Jangan sampai kita mengikuti kesalahan-kesalahan negara-negara lain yang memindahkan kotanya, tapi nggak dapat rohnya, gitu ya. Oh, ini menarik. Tadi saya sampaikan juga pada beberapa bagian tadi mengatakan kebetulan saya pernah melihat beberapa kota yang dipindahkan ya. Kota Brasilia dari Rio ke Brasilia, di Seoul juga ya. Putrajaya, Canberra juga gitu kan. Napi tahu. Itu menurut saya, saya ingat itu perjalanan dari apalagi namanya itu Yangon ke Napi tahu itu luar biasa. Jadi itu nggak dapat rohnya, Bang Akbar. Oh, ini penting. Seperti apa maksudnya Pak Bambang? Jadi orang itu merasa nyaman kalau di kota itu sebagai warga untuk beraktivitas. Istilahnya kota itu menjadi livable, gitu ya, hidup. Tapi kalau di Gaya Nusantara ini disuruh saya tambah lagi, nggak cuma livable tapi harus lovable, dicintai gitu ya. Jadi orang di sini itu merasa bahwa ya ini tempat kita gitu untuk hidup, bekerja, belajar. Nah caranya gimana kan gitu kan? Caranya gimana? Tidak hanya kita bangun yang fisik, tapi juga kita sediakan ekosistem nanti yang menunjang mereka untuk beraktivitas. Itu paling penting menurut saya. Jadi di samping yang kelihatan di sini mungkin ini nanti akan pemerintahan ya. Kita sekarang mulai membangun misalnya fasilitas untuk kesehatan. Rumah sakit ini dalam 1-2 bulan ini kita akan groundbreaking. Sudah ada 4 international hospital yang mau masuk. Kemudian pendidikan itu penting dari bawah sampai ke atas, dan leisure. Jadi untuk tempat-tempat misalnya ada teater kecil untuk stand up comedian. Kita carikan misalnya tempat-tempat di park atau taman-taman, di mana taman itu nanti bisa jadi tempat untuk berekspresi. Gitu. Jadi makanya kami juga mengumpulkan teman-teman dari pegiat seni, kemudian juga dari kampus-kampus ISI, kampus IKJ untuk urun rembuk. Saya sedikit agak bertanya soal itu, Pak Kepala Otorita ini. Bagaimana kemudian kita bisa memahami bahwa peristiwa atau situasi yang terjadi pada negara-negara ibu kota yang kita sebutkan tadi nggak terjadi di sini? Kembali ke tadi, jadi orangnya sebetulnya yang paling penting dari kota itu orangnya, bukan fisik, bukan infrastrukturnya, tapi bagaimana kita memfasilitasi para penduduk kota itu untuk beraktivitas dan merasa nyaman, gitu. Dan itu ada beberapa yang kita lihat mulai menumbuhkan hasil lah gitu ya. Oke. Seperti apa itu? Misalnya di kota-kota yang udah maju seperti Washington DC kan kita lihat sudah maju gitu ya. Kemudian Canberra butuh waktu lama sehingga akhirnya Canberra itu yang tadinya dari kota yang kalau di atas jam 6 itu udah sepi gitu ya, sekarang mulai ada kegiatan segala macam. Nah, kita ingin yang lama itu sampai dengan kota itu mempunyai ambience yang enak, itu kita bisa percepat. Caranya gimana? Nah, itu tadi kita sediakan fasilitasnya, ekosistemnya, Bang Akbar. Secara perencanaan saya tadi sempat melihatnya itu di Techno House ya. Techno House. Jujur saya merasa nyaman melihat itu, bahwa ternyata kota ini direncanakan secara matang dan pendekatannya pendekatan teknologi di mana kemudian orang bisa merasa nyaman tanda petik. Yes. Oke? Yeah. Gitu. Tapi itu kan butuh proses tidak hanya soal teknologinya, tentang fasilitasnya, ada unsur budaya di dalamnya. Betul. Bagaimana kemudian kita bisa menerima itu sebagai sebuah realitas nantinya, sementara ini hutan ini Pak Bambang ini. Bagaimana coba transformasi sosial dan segala macam itu seperti apa gitu? Kalau dari sisi perencanaan kota biasanya kita yang pertama tentu meminta pendapat dari warga yang akan masuk ke situ gitu ya.
seperti halnya town hall meeting ataupun kemudian kita lakukan survei segala macam. Ini contohnya aja kita sekarang sedang menjalin kerjasama dengan Finland, salah satu negara yang paling happy di dunia. Sangat berbahagia ya. Kemudian juga kita ingin mengadopsi Gross Happiness Index-nya Bhutan untuk kita kawinkan dengan Finland supaya kita bisa selalu mengukur bagaimana tingkat happiness dari para warga dari kota ini. Nah, itu nanti akan menjadi radar kita lah. Bagaimana kita nanti melihat apa yang kurang dari sini, apa yang mereka butuhkan, bagaimana mereka bisa saling berinteraksi, bagaimana mereka merasa nyaman hidup di kota ini. Itu yang kita harapkan terjadi, Bang Akbar. Dan kita harapkan terjadi tidak terlalu lama. Karena kalau dari semua case studies itu kan mereka butuh waktu cukup lama. Gitu. Infrastruktur cepat dibangun bisa, gitu ya. Fisik bisa. Tapi bagaimana kita merasa nyaman, gitu. Kemudian antar warga itu juga social cohesionnya, interaksi sosialnya terjadi, itu memang butuh waktu di tempat lain. Nah, kita akan menciptakan ruang-ruang di mana itu insya Allah akan terjadi. Misalnya kita parknya nanti akan banyak seperti Eco tempat park gitu ya. Kemudian tempat-tempat lain hangout itu juga ada gitu. Jadi kita ingin mencoba untuk memfasilitasi aktivitas keseharian sehingga yang para warga ini tidak hanya bekerja, tidak hanya belajar, tapi juga melakukan aktivitas sosialnya dengan nyaman. Kira-kira itu. Saya tidak sedang mencoba untuk masuk ke ranah politik, Pak, tapi setidaknya ada gambaran. Ada beberapa pihak di Jakarta sana mengkritisi pekerjaan yang luar biasa besarnya ini, bahwa tampaknya pemerintah tak cukup siap, terutama dalam hal pembiayaan, hingga kemudian harus membuat sebuah belate atau kebijakan yang di pikiran banyak orang itu berlebihan. Contoh misalnya, apa itu sewa tanah sampai 180 tahun atau berapa lah, kira-kira seperti itu. Bagaimana bisa menjelaskan itu kepada publik agar kemudian seluruh energi bangsa ini bersama untuk mewujudkan proyek yang luar biasa ini? Kalau saya ingin memulainya dengan satu kenyataan bahwa membuat ibu kota baru ini adalah bagian dari transformasi visi kita di 2045, Bang Akbar. Nggak berdiri sendiri loh ini gitu ya, nggak cuma pindahin aja, tapi ini adalah salah satu momentum kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia emas nanti di 2045. Itu satu. Yang kedua tentunya semua yang akan dilakukan ini nanti diharapkan akan menimbulkan satu multiplier effect yang cukup besar di kemudian hari, yang tentunya akan bisa justru kita melihatnya sebagai katalis dalam satu transformasi yang besar gitu ya. Nah, kalau tadi sudah ke Techno House, tentu akan melihat bagaimana lompatan-lompatan itu harus dilakukan. Oh iya, secara konsep luar biasa. Betul. Pemirsa, tadi dari perencanaan yang kami lihat di Techno House itu, tampaknya kota ini bisa menjadi salah satu rujukan kota paling bermartabat di dunia nantinya kalau jadi. Tapi itu kan rencana. Makanya saya sedang mencoba bertanya kepada penanggung jawab utama dari proyek luar biasa ini, bagaimana kemudian itu bisa menjadi dieksekusi dan terjadi seperti itu, Pak Bambang. Betul. Jadi ada plan ke depan. Kemudian ada lompatan-lompatan teknologi, lalu kita bekerja sama dengan institusi terbaik di dunia untuk mencoba melakukan itu dalam satu tahapan yang benar, gitu, supaya nggak dianggap wah ini cuma mimpi gitu kan. Iya. Contohnya aja Pak Akbar, yang namanya taksi terbang, orang pasti skeptis. Iya itu dari produk dari Hyundai ya. Hyundai Motor Iya. Corporation. Jadi Orang Korea menyebutnya Hyundai. Kami melakukan proof of concept istilahnya. Ayo kita sama-sama riset di sini, kita lakukan proof of concept sehingga nantinya dalam 3-5 tahun itu bisa benar-benar terwujud. Itu misalnya, gitu ya. Nah, ini tentu akan staging step by step, dan kami juga bekerja sama dengan international organizations untuk memastikan bahwa apa yang kita planning ini selalu dalam realnya, Bang Akbar. Contoh, untuk perubahan iklim. Ya, kita kan banyak dikritik bahwa kita melakukan deforestasi sebelum ini. Di sini banyak yang gundul segala macam lah, HPH dulu segala macam. Nah, kita justru akan melakukan apa yang disebut reforestasi, menanamkan kembali, menjahit kembali hutan yang tadinya monokultur seperti ini menjadi tropical forest lagi, Bang Akbar. Oke. Itu banyak sekali yang sangat mendukung dari international organization karena melihat ini salah satu hope dari tidak hanya Indonesia tapi dunia. Karena di dunia ini tropical forest di Kongo, tropical forest di Amazon banyak sekali problemnya. Coba Indonesia di dalam satu area yang terbatas di IKN ini kita bisa wujudkan sebagai contoh. Nah, ini dikawal semua nih Bang Akbar, sama organisasi internasional, semua masyarakat internasional melihat planning kita.
Gitu. Jadi kalaupun nanti saya nggak di sini lagi, pasti kan ini sampai 2045 kan gitu ya. Planning ini tetap akan dilihat oleh semua orang sebagai planning yang baik dan menuju ke satu titik yang benar dan semua orang akan melihatnya. Gitu. Iya. Coba kalau bicara dengan Pak Bambang itu, saya paham harus menghindarkan unsur politisnya. Tapi sebenarnya pada akhirnya juga memang risiko-risiko itu akan terjadi, Pak Bambang. Salah satunya begini, yang terjadi di Jakarta di komunitas saya, politisi itu kan, sudah mulai ada semacam pertanyaan atau semi gugatan tentang pekerjaan besar ini, bahkan oleh partai politik dan atau politisi dan atau pihak yang sebenarnya adalah bagian dari pemerintah. Dan tentu saja berarti dengan catatan-catatan yang ada pasti mendukung dong, kira-kira seperti itu kan. Nah, ini yang saya sedang membayangkan bagaimana kalau kemudian mereka balik badan, ya. Pak Bambang bisa mengatakan bahwa oh kami tidak akan masuk ke situ sebab itu bukan ranah kami, tetapi secara keseluruhan kelanjutan dari sini kira-kira seperti apa jalan keluarnya, Pak Bambang? Semoga tidak terjadi, tapi kalau terjadi seperti apa? Kalau saya melihat begini, Pak Akbar, jadi ini nanti pasti akan terbangun karena ini buat kami di sini sebagai teknokrat given ya. Ya. Jadi ada hal yang akan dibangun, kita harus merawatnya. Tapi yang penting lagi adalah nantinya akan banyak sektor swasta yang mulai masuk. Ya. Dari yang besar, menengah sampai yang UMKM. Jangan lupa UMKM di sini ini pajaknya 0. Pajaknya 0. Yang kita desain seperti itu supaya mereka menjadi salah satu sokong guru ekonomi kita. Nah, mereka inilah yang akan menjamin keberlangsungan menurut saya proyek ini ke depan. Karena mereka lah yang akan memiliki ini. Semakin banyak orang yang masuk di sini memiliki, mereka kan punya masing-masing channel nih, Pak Akbar kan. Dan mereka pasti nggak mau dong investasi mereka di sini ataupun kepentingan mereka di kota ini nantinya akan terhenti. Jadi itu yang menurut saya akan menjadi kunci keberlanjutan sustainability dari kota ini ke depan. Tapi begini Pak Bambang, secara investasi oke lah, kan pemerintah hanya 20%. Dari total investasi 468 triliun itu tadi. Betul. Katakanlah misalnya kalau para politisi di Jakarta mengatakan, oh sorry Presiden, karena kita tidak satu kubu, kita tidak bersama, maka kami nyatakan bahwa APBN stop, masuk ke sana. Oke? Maka kemudian mobilisasi dunia private akan bisa dilakukan oleh pemerintahan yang katakanlah kehilangan dukungan dari politisi. Tapi kalau kemudian ternyata langkah para politisinya menjadi lebih jauh lagi dengan mengatakan oke, bukan hanya investasinya atau kucuran dari APBN, juga rencana-rencana jangka panjangnya, apalagi memindahkan ibu kota, kami anggap ini adalah berlebihan. Kira-kira risiko yang kita hadapi seperti apa ya? Saya kira kalau dari sisi keberlanjutan ini ya, ini sekali lagi saya melihatnya internasional komunitas itu justru melihatnya ini sebagai salah satu hope. Mereka tentu akan bereaksi. Gitu ya. Mereka tentu akan bereaksi. Akan bereaksi ya. Karena ini adalah kota yang hijau, kota yang dari Sustainable Development Goal akan memenuhi gitu ya. Planningnya jelas. Dan kalau terjadi sesuatu dalam kota ini, saya kira ini bukan hanya mereka yang hanya di sini yang punya interest dan juga menanamkan investasi, tapi juga saya merasa dunia internasional sudah mendukung kami semua. Gitu ya. Pak Bambang, terakhir. Rencana Pak Jokowi yang akan upacara 17 Agustus di tahun terakhir pemerintahannya pada tanggal 17 Agustus 2024 di sini, di situ ya, di sini, itu akan bisa terlaksana ya? Insya Allah ya. Karena ya jangan ditambah, jangan dikurangi ya. Artinya kan beliau ingin upacara di depan istana di sini 17 Agustus 2024, dan pada saat itu insya Allah kita juga akan ada satu expo atau exhibition Nusantara Expo yang akan memperlihatkan bagaimana ini namanya sumbu kebangsaan ini. Sumbu kebangsaan ini terbentuk gitu dengan beberapa anchor juga dari swasta yang nanti akan terlihat di sini ya, paling nggak gitu. Pak Bambang, makasih. Ini luar biasa. Saya ingin mengatakan gini kepada para penonton saya di Akbar Faisal and Hansel. Ini pertama kalinya saya datang ke sini dan sekali lagi saya katakan luar biasa sekali. Begitu banyak energi yang diarahkan ke sini, begitu banyak mimpi, begitu banyak imajinasi yang dibawa ke sini.
Soal investasinya Anda sudah mendengarkan tadi, 468 triliun, 20% dari pemerintah, tentu saja APBN, dan 80%-nya itu adalah dari sektor private. Sudah ada 21 triliun yang masuk dari satu konsorsium, apalagi investor gitu ya. Dalam hal ini adalah Pak Aguan, apa namanya? Agung Sedayu. Agung Sedayu gitu ya. Dan Pak Tahir dari Mayapada juga sudah berkomitmen untuk membangun rumah sakit. Dan masih banyak yang lain. Dalam hal perencanaan kota saya sudah jelaskan tadi. Saya sedang memikirkan sebuah bahasa politik karena saya seorang politician. Terutama kepada teman-teman saya yang akan terpilih pada tahun 2024 tanggal 14 Februari nantinya. Juga kepada presiden baru. Mungkin barangkali perlu memang kita duduk lagi bersama untuk membicarakan apakah catatan-catatan kritis yang ada di pikiran masing-masing itu tidak perlu kita buat menjadi, saya tidak menggunakan kata mencederai, mungkin memikirkan apakah akan lanjut atau tidak proyek besar ini, itu tidak perlu ada. Sebab setidaknya saya sudah melihat satu hal. Pertumbuhan ekonomi dari kota Balikpapan tadi sampai ke sini itu real nyata. Terlihat tadi gitu ya. Bahwa masih ada infrastruktur yang belum selesai, itu proses. Infrastruktur kita bisa bangun, apalagi kalau ada duitnya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam seluruh semangat sebuah pekerjaan itu yang penting. Karena ini bernama Ibu Kota Negara, membangun kota, membangun sebuah peradaban baru, maka memang membutuhkan lebih banyak kearifan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.